Silakan Mbak Ramzani, bisa dimulai ya acara kita. Halo MC Mbak Ramzani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di acara Kupas Tuntas Kelas Internasional S1 Kimia IPB Sabtu 15 Juni 2024. Sebelumnya, saya izin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Puji Mudiana SPMA selaku Direktur Pendidikan Internasional IPB University, Ibu Profesor Dr. Anda Diah Iswantini Pradono MSc AGR selaku Ketua Departemen Kimia FMIPA IPB, Bapak Ibu Dosen Departemen Kimia FMIPA IPB, Bapak Insinyur Dono Kristanto selaku narasumber pada pagi hari ini, Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Kautsar, Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidik, Bapak dan Ibu orang tua wali siswa, serta tidak lupa untuk adik-adik siswa SMA yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Selamat datang dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta siswa SMA pada acara pagi ini. Perkenalkan, saya Ramzani Lutfi Syarifah, mahasiswa Departemen Kimia FMIPA IPB yang akan memandu jalannya acara Kupas Tuntas Kelas Internasional S1 Kimia IPB. Hadirin sekalian, tahun ini Departemen Kimia IPB telah membuka kelas internasional, yang mana mahasiswanya dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Tentunya akan menjadi lingkungan belajar yang baru untuk adik-adik SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan, karena akan merasakan bagaimana proses pembelajaran kurikulum S1 Kimia yang dikemas dalam bahasa Inggris, kemudian berkesempatan untuk berkuliah di luar negeri berdasarkan universitas yang telah bekerja sama dengan Kimia IPB, serta masih banyak lagi kesempatan menarik yang akan didapatkan. Oleh karena itu, hari ini akan kita kupas tuntas mengenai kelas internasional ini, supaya bisa menjadi pertimbangan Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian untuk bergabung dengan kami. Baik, kepada hadirin yang telah hadir di Zoom meeting, boleh untuk mengisi presensi yang telah panitia bagikan melalui kolom chat Zoom. Boleh juga untuk hadirin yang tidak berhalangan untuk menggunakan virtual background dan juga on cam yang telah kami sediakan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur Pendidikan Internasional IPB University, Ibu Puji Mudiana SPMA. Kepada Ibu Puji, saya persilahkan. Terima kasih Ramzani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Pak Ketua Departemen Kimia, Bapak Ibu tim dari Departemen Kimia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu inisiatif ini untuk membuat semua kelas-kelas internasional kita semakin dikenal ya Bapak dan Ibu, khususnya Departemen Kimia yang mulai tahun ini diberi tugas ya Prof Dia untuk membuka kelas internasional oleh IPB karena Bapak dan Ibu, salah satu keinginan IPB adalah menjadikan pendidikan IPB ini mendunia gitu. Jadi karena itulah kami mendorong agar kualitas pendidikan di IPB juga mendunia. Akseleratornya adalah kelas-kelas internasional ini. IPB mendorong program-program studi terutama yang sudah terakreditasi internasional. Alhamdulillah kimia adalah salah satunya.
kimia baru saja terakreditasi ya Ibu oleh Royal Society of Chemistry, dan itu kami yakin program-program studi tersebut memang sudah memenuhi standar internasional dan bisa bersaing di kancah internasional dengan program studi yang sejenis. Kami memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk mengikuti pendidikan sarjana di IPB melalui kelas-kelas internasional ini. Karena itu, Bapak dan Ibu, para guru, kepala sekolah, adik-adik calon siswa, para orang tua calon mahasiswa, kami undang untuk bisa mempertimbangkan kelas-kelas internasional di IPB, terutama kelas internasional di program studi kimia ini untuk bisa menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu. Jadi soal kualitas insya Allah sudah tidak diragukan lagi dengan terakreditasi internasional, malah sudah terakreditasi, jadi sudah 2 kali. Ini yang kedua atau yang ketiga ya Bu ya, untuk kimia. Nah S1-nya ini sudah kedua. udah kedua. Apanya, Nah Bu? ini tentunya. Akreditasinya ya. Ya. Iya, tentunya ini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi Departemen Kimia untuk menyelenggarakan program sarjana, ya kelas internasional pada program sarjananya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi, Prof. Dia. Di sini ada Prof. Suminar juga saya lihat. Terima kasih sekali Pak Deden juga yang sudah menghubungi saya sejak beberapa waktu yang lalu atas inisiatif ini. Semoga acara ini berjalan lancar dan yang paling penting semoga semakin banyak yang bisa berbondong-bondong masuk ke program sarjana kimia melalui kelas internasional. Demikian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Selanjutnya sambutan dari Ketua Departemen Kimia FMIPA IPB, Ibu Profesor Dr. Anda Diah Iswantini Pradono MSc AGR. Kepada Prof. Diah, saya Terima kasih MC Ramzani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan karena pada kesempatan hari ini di hari Sabtu kita bisa berkumpul bersama walaupun secara daring. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur Kelas Internasional untuk IPB, Ibu Puji. Terima kasih Ibu atas supportnya yang luar biasa dan bantuannya selama ini. Kemudian yang kami hormati ini para sesepuh dosen dari Departemen Kimia, ada Prof. Suminar, ada Prof. Tun Teja juga, Prof. Eti, kemudian untuk PIC-nya ini Pak Dr. Deden dan Dr. Sri, dan juga pembicaranya Mas Dono Kristanto. Dan kami sangat terima kasih kepada Bapak Douglas sebagai Kepala Sekolah SMA Insan Cendekia Al-Kausar yang berkenan hadir, Pak Iwan Setiawan juga, kemudian ada Bapak Ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, kemudian para pelajar SMA dan juga para wali murid dan Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur tujuan kita melakukan kegiatan kupas tuntas tentang kelas internasional dari program studi sarjana kimia. Jadi program studi sarjana kimia seperti tadi sudah disampaikan baru saja terakreditasi. Jadi kami sudah terakreditasi internasional untuk program studi sarjana kimia itu 5 tahun yang lalu oleh Royal Society of Chemistry dari United Kingdom. Jadi itu adalah
untuk akreditasi internasional yang diakui, lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh pemerintah Indonesia untuk kimia khususnya itu adalah RSC begitu. Dan kemudian baru saja juga program studi magister kimia kami juga terakreditasi oleh RSC. Jadi di Departemen Kimia kita 2 program studi yang telah terakreditasi, yaitu reakreditasi untuk program studi sarjana kimia dan program studi magister kimia juga sudah terakreditasi internasional. Nah, untuk program studi doktor kimia karena di lembaga akreditasi internasional untuk kimia yaitu RSC itu memang tidak ada akreditasi untuk program studi doktor. Artinya kami di Departemen Kimia ini sudah full ya terakreditasi semua program studi yang ada karena memang dokter itu tidak ada akreditasi internasional oleh RSC. Jadi kami mendapatkan tugas, mendapatkan instruksi dari Pak Rektor untuk membuka kelas internasional dengan bantuan Ibu Direktur, dan untuk tahun ini insya Allah akan kita laksanakan di bulan Agustus nanti untuk tahun ajaran baru. Sehingga pada kesempatan hari ini, terima kasih kepada Pak Dejen dan Bu Sri yang telah, dan juga Imasika ini ada Ikatan Mahasiswa Kimia IPB, Rifki Ramzani yang telah mengarrange kegiatan ini dengan baik, dan ini kita rekam, jadi nanti rekaman ini akan kita share kepada para calon-calon mahasiswa yang akan masuk ke kelas internasional Kimia IPB. Kami melakukan kegiatan ini untuk memberikan informasi, karena memang ini baru pertama kita buka, jadi akan kita sampaikan informasi hal-hal yang terkait dengan kelas internasional Kimia IPB. Kami juga sudah mempunyai kerjasama dengan universitas-universitas luar negeri yang mempunyai ranking tinggi di dunia, begitu. Jadi kami pun sudah melakukan melakukan pembicaraan lebih dalam lagi sehingga kami nanti bisa bekerja sama dengan universitas-universitas tersebut, baik yang dekat dengan kita, mungkin Malaysia gitu ya, ada University Malaya, itu adalah yang ada di Malaysia, itu ranking dunianya adalah 65 begitu kalau di Malaysia nomor 1, kemudian USM itu 137. Kemudian ada yang di Jepang begitu yang 100 terbaik begitu ya, ada yang ranking 30, ada Kyoto University, Osaka University dan sebagainya, Gifu University, dan masih banyak lagi. Kemudian juga di Amerika itu Bu Sri nanti yang akan jadi pembicara, itu nanti juga alumni dari University of Hawaii, Matoa ya, USA, dan juga banyak lagi. Jadi universitas-universitas yang kerjasama dengan kita ini sangat berperan nantinya untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kelas internasional ini. Jadi mahasiswa bisa kita kirim ke sana, ataupun juga nanti dosen-dosen dari sana bisa mengajar di sini juga begitu. Hal itu yang kami jadikan suatu hal yang sangat penting, sehingga hari ini kita akan melakukan sosialisasi, nanti Dr. Sri Sugiyarti akan melakukan suatu sosialisasi lebih detail lagi tentang kelas internasional program studi sarjana kimia. Kemudian nanti ada Mas Dono juga, Bu Sri ini adalah alumni kimia IPB, kemudian Mas Dono ini juga alumni kimia IPB yang memang sudah malang melintang di dunia industri, akan memberikan informasi nantinya alumni kimia itu bekerja di mana saja, dan ada suatu hal yang sangat signifikan, hal-hal dari program studi sarjana kimia yang bisa disampaikan nantinya, agar supaya para calon mahasiswa dan juga para kepala sekolah, guru itu bisa menginformasikan nanti kepada para siswanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan karena ini agak terlambat tadi mulainya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Diah atas sambutannya.
Nah, supaya Bapak, Ibu, dan juga siswa-siswa di sini memiliki gambaran mengenai Departemen Kimia IPB seperti apa, mari bersama-sama kita saksikan video profil Departemen Kimia FMIPA IPB. Kepada operator, saya persilahkan. Departemen Kimia lahir dan berdiri sejak tahun 1983. Departemen Kimia mempunyai 3 program studi. Yang pertama adalah program studi Sarjana Kimia yang telah terakreditasi internasional oleh Royal Society of Chemistry dari United Kingdom dan terakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Kemudian program studi Magister Kimia. Program studi Magister Kimia telah terakreditasi A oleh BANPT. Yang ketiga, program studi Doktor Ilmu Kimia yang telah terakreditasi baik sekali oleh BANPT. Visi Departemen Kimia adalah menjadikan program studi kimia, strata sarjana, dan pasca sarjana sebagai program studi terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara dalam pengembangan sumber daya manusia dan IPTEX dengan kompetensi utama dalam penerapan ilmu kimia dan berperan utama dalam pengembangan pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Sedangkan misi dari Departemen Kimia adalah yang pertama, mewujudkan academic excellence di bidang kimia yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kini dan mendatang. Yang kedua adalah untuk menjadi pelopor pengembangan ilmu kimia yang unggul di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah mentransformasikan ilmu kimia dan budaya unggul IPB untuk kemaslahatan dan peningkatan mutu kehidupan secara berkelanjutan. Departemen Kimia telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM secara intensif dan berkelanjutan serta berkontribusi aktif dalam pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Saya memilih Departemen Kimia IPB mulai dari S1 Kimia, S2 Kimia, S3 Kimia karena saya melihat bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan ini butuh dilakukan eksplorasi yang maksimal. Eksplorasi maksimal akan tercapai jika didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai ilmu, khususnya ilmu kimia. Selama mengenyam pendidikan di program ini, saya mendapatkan begitu banyak manfaat. Bukan hanya memangkas waktu studi saya menjadi 5 tahun untuk S1 dan S2, tetapi juga mendapatkan begitu banyak manfaat terutama yang menunjang pendidikan saya. Departemen Kimia FMIPA IPB memberikan wadah bagi mahasiswanya untuk terus berkembang dan juga mendapatkan pengalaman baru melalui beberapa macam program. Salah satunya adalah program pertukaran pelajar. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan program pertukaran pelajar ke Gifu University di Jepang. Menjadi salah satu mahasiswa kimia FMIPA IPB merupakan kesempatan terbaik dalam hidup saya. Mengapa? Karena saya dapat memperoleh banyak ilmu dari tenaga-tenaga pendidik yang aktif dan juga prestatif di bidang keilmuannya. Departemen Kimia membantu mahasiswa dalam memfasilitasi mahasiswanya untuk terus berprestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Salah satunya saya dapat memperoleh medali perak di ONMIPA 2022 dan juga medali perak di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-35 di Malang. Departemen Kimia memiliki metode pembelajaran yang bagus, menarik, menyenangkan, dan 2 arah. Selain itu, mahasiswanya juga bisa berlatih skill komunikasi. Departemen Kimia juga memiliki fasilitas yang memadai dan mendukung untuk melakukan berbagai eksperimen kimia. Selain itu juga, Departemen Kimia memiliki kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik universitas lain maupun industri, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Kimia IPB, satu fase, satu senyawa, satu ikatan. Salam satu fase.
Wah, keren banget ya. Semoga semakin memantapkan keyakinan untuk melanjutkan pendidikan di S1 Kimia IPB. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber mengenai kelas internasional S1 Kimia IPB. Narasumber acara pagi ini merupakan dosen kimia IPB, yaitu Ibu Sri Sugiyarti, PhD. Beliau merupakan alumni kimia IPB pada tahun 1993, kemudian melanjutkan studi S3, Doctor of Philosophy Chemistry di University of Hawaii at Manoa, USA. Baik, tanpa menunggu waktu lama, waktu dan layar saya persilahkan kepada Bu Sri. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Baik, saya izin share screen. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul pada acara kita pagi ini. Juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Puji selaku Direktur Program S1 Internasional IPB, kemudian yang terhormat Ibu Diah selaku Ketua Departemen Kimia dan juga rekan-rekan dosen lainnya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA di seluruh Indonesia, kemudian juga kepada adik-adik siswa yang mudah-mudahan berminat untuk masuk ke IPB, baik itu melalui jalur reguler maupun jalur internasional. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat pagi ini. Perkenankan saya untuk melakukan sosialisasi tentang program S1 Kimia kelas internasional yang baru saja dibuka di IPB. Namun demikian, saya akan memperkenalkan sedikit tentang IPB sebelum saya masuk ke program S1 Kimia. Jadi Chemistry Goes to School ini adalah program sosialisasi tentang apa saja kegiatan yang dilakukan di Departemen Kimia. Jadi kami memperkenalkan diri kepada calon mahasiswa, begitu ya, di seluruh Indonesia dengan tujuan supaya para siswa itu bisa mempertimbangkan untuk tadi masuk ke Departemen Kimia IPB. Nah, IPB saya kira sudah cukup terkenal di Indonesia. Selain di Indonesia, IPB juga sudah mendunia, ya. Kalau melihat dari US World University Ranking, IPB itu berada di peringkat 489. Jadi kalau melihat ke angka ini sepertinya kok tinggi banget, tapi kalau kita bayangkan di dunia sekarang itu kan banyak sekali universitas dan IPB berada di angka yang cukup kecil sebenarnya ini sekarang. Nah, selain itu IPB juga punya komitmen yang cukup besar terhadap lingkungan, seperti terlihat pada layar bahwa IPB berada di peringkat nomor 34 UI Green Matrix. Nah, ini karena IPB sangat concern dengan masalah-masalah lingkungan. Jadi IPB ini termasuk ke kategori kampus hijau. Ya, jadi kalau Anda nanti masuk ke kampus IPB itu bisa merasakan ya, kehijauan dari kampus kita. Jadi hijau ini bukan hanya sekedar hijau pohonannya saja, tetapi juga dari proses maupun kondak dari semua kegiatan yang kita lakukan di IPB. Nah, IPB ini sudah terakreditasi unggul, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Diah juga bahwa
kami sudah terakreditasi, beberapa departemen sudah terakreditasi internasional. Nah, jadi ini yang mendorong sehingga IPB ini memperoleh predikat akreditasi unggul dari BAN-PT. Berikut ini adalah suasana kegiatan atau suasana akademik di lingkungan IPB. Jadi kita bisa melihat ini beberapa aktivitas dari mahasiswa maupun dari pimpinan IPB, dari berita-berita yang dapat Anda mungkin temukan di media sosial gitu ataupun media massa lainnya, ya, seperti misalnya mahasiswa IPB meraih juara 1 dalam ajang GROvation dengan inovasi board game traffic simulator gitu. Kemudian juga rektor IPB memperoleh penghargaan sebagai tokoh pemberdayaan oleh Rumah Zakat. Jadi banyak sekali kategori aktivitas yang diikuti oleh IPB dan meraih beberapa penghargaan. Berikut adalah fasilitas yang disediakan oleh IPB. Jadi selain ruang kuliah dan laboratorium, IPB juga memiliki fasilitas asrama. Jadi pada tahun pertama itu mahasiswa yang masuk ke IPB disediakan asrama. Ada asrama putra dan asrama putri, jadi ini dipisahkan, ya. Dan ini selama pandemi memang kapasitasnya ini sedikit dikurangi, tapi nanti setelah mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ini kapasitasnya bisa penuh kembali. Jadi 100% mahasiswa yang masuk ke IPB di tahun pertama itu akan masuk ke asrama. Nah, kemudian juga ada transportasi dalam kampus. Nah, ini bisa mengantar mahasiswa dan juga aktivitas akademik itu dari Fakultas A ke Fakultas B, seperti itu. Nah, kebetulan Fakultas A itu adalah Fakultas Pertanian kalau di IPB, kemudian Fakultas B itu adalah Fakultas Kedokteran Hewan yang jaraknya cukup jauh, jadi memang perlu dicapai menggunakan bus, ya, bus kampus yang akan berkeliling setiap 15 menit mengantarkan mahasiswa ke tujuannya, ya. Kemudian ada fasilitas perpustakaan, masjid, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah beberapa jalur masuk yang bisa diikuti oleh siswa untuk bisa diterima menjadi mahasiswa di IPB. Nah, mungkin yang sudah biasa Anda ketahui itu adalah SNBP, yaitu seleksi nasional, ya, berbasis prestasi, kemudian berbasis tes, kemudian melalui jalur ketua OSIS, kemudian prestasi internasional dan nasional, BUD, ini beasiswa utusan daerah, dan juga seleksi masuk IPB. Nah, kalau kita melihat apa sih kualifikasi lulusan sarjana, ini kalau kita baca, ini menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama, mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri, berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat, mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya. Jadi kalau melihat kualifikasi ini, ada seninya juga. Jadi artinya apa? Minat dan bakat mahasiswa itu juga diwadahi oleh IPB. Jadi selain kuliah, misalnya kuliah di kimia, bakat kamu sebagai misalnya penyanyi, itu bisa juga diwadahi di IPB karena IPB punya paduan suara gitu, ya. Nah, itu kemudian bisa menjadi aktivitas yang dikonversi menjadi SKS. Nah, sekarang saya mulai masuk ke program S1 Kimia. Nah, Departemen Kimia ini mewadahi sekarang jadi 4, ya. Jadi 4 program studi. Yang pertama itu adalah program studi S1 Kimia reguler, kemudian S1 Kimia kelas internasional, S2 Kimia, dan juga S3
Kimia. Jadi Departemen Kimia sudah mempunyai gedung sendiri. Ini lokasinya ada di kampus Dramaga. Kemudian bagi Anda yang ingin mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan oleh sivitas akademik di Departemen Kimia, Anda bisa mengikuti aktivitas tersebut melalui postingan ya di Instagram Kimia IPB, kemudian juga imasika.ipb. Nah, ini adalah himpunan mahasiswa kimia, dan juga melalui YouTube ya, channel YouTube Departemen Kimia IPB. Nah, bagi Anda yang ingin kontak dengan Departemen Kimia, Anda bisa melakukan kontak di alamat kontak yang tertera di layar. Ya, bisa melalui email maupun telepon langsung ya. Nah, student body di Departemen Kimia itu berjumlah 453. Ini adalah untuk 4 angkatan. Dan kemudian tenaga pendidiknya atau dosennya itu berjumlah 31, di mana 80%-nya itu sudah bergelar doktor, dan angka ini nanti akan meningkat karena beberapa dosen kita sedang studi S3, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita angkanya sudah 100%. Nah, dari 31 dosen ini, 20%-nya adalah sudah bergelar profesor. Ya. Nah, jadi sebagai departemen yang berada di Institut Pertanian Bogor, tentunya departemen ini memiliki mandat, visi, dan misi yang tadi sesuai dengan mandat, visi, dan misi dari IPB. Yang tentunya tadi ini digunakan untuk melahirkan tadi lulusan yang berkualitas. Seperti tadi sudah disampaikan, ya. Jadi visi misi itu disusun sedemikian rupa agar tadi kualitas mahasiswa yang kita inginkan itu tercapai. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Departemen Kimia ini sudah terakreditasi Lamsama dengan akreditasi unggul. Selain itu, Departemen Kimia juga sudah memperoleh akreditasi internasional dari The Royal Society of Chemistry, United Kingdom. Nah, kebetulan saya adalah PIC untuk program tersebut. Jadi kita sudah 2 kali melaksanakan perolehan akreditasi internasional dari lembaga tersebut. Nah, dengan demikian, ya tentunya status kita secara otomatis ini menjadi unggul, ya. Ini adalah rekaman dari kegiatan reakreditasi Departemen Kimia, program S1 Kimia yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2024, dan kami baru saja mendapatkan informasi bahwa kami sudah berhak gitu ya mendapatkan status terakreditasi kembali. Nah, ini adalah fasilitas yang terdapat di Departemen Kimia. Departemen Kimia terdiri dari 4 divisi. Ada divisi organik, anorganik, analitik, dan fisik. Nah, di masing-masing divisi ini terdapat 2 laboratorium, laboratorium pendidikan dan laboratorium penelitian. Nah, karena ada 4 divisi dengan keunikan masing-masing, tentunya peralatan di masing-masing divisi juga ini sifatnya cukup unik gitu. Bukan berarti bahwa mahasiswa tidak bisa mengakses seluruh, artinya hanya terkumpul di satu divisi saja, tapi mahasiswa bisa mengakses seluruh instrumen yang berada di Departemen Kimia. Dan Departemen Kimia juga memiliki 1 laboratorium yang berisi peralatan canggih atau instrumen yang relatif advance, itu ada di laboratorium bersama. Kemudian di IPB ada laboratorium terpadu, kemudian juga IPB, Departemen Kimia ini memiliki kerjasama yang cukup erat dengan beberapa pusat studi di IPB, salah satunya adalah Bio Farmaka yang punya laboratorium sendiri. Jadi mahasiswa juga punya akses ke peralatan yang ada di laboratorium tersebut. Nah, fasilitas lainnya adalah bahwa
Departemen Kimia menyediakan program Student Mobility yang ini tentunya berkaitan erat dengan tadi kolaborasi yang dimiliki oleh Departemen Kimia dengan institusi baik itu universitas maupun pusat riset di luar negeri. Nah, untuk memperluas wawasan keilmuan mahasiswa maupun dosen gitu ya, kita seringkali mengundang para pakar baik itu dari dalam maupun luar negeri ya dalam program guest lecture. Nah, ini adalah beberapa universitas yang memiliki kerjasama dengan kita. Ini maaf, ini sedikit bergeser dari Malaysia, ya, kemudian dari Belanda, Singapura, Jepang, dan United Kingdom dan Taiwan. Nah, itu adalah dari universitasnya. Sementara untuk pusat risetnya itu dari Jepang, yaitu dari NICE. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh jajaran pimpinan ya di Departemen Kimia oleh Profesor Dia Iswantini dengan Sekretaris Departemen dan juga dengan Ibu Profesor Suminar Ahmadi. Beliau adalah Ketua Panitia ya pembukaan program studi S1 kelas internasional. Jadi kalau kita melihat ini ada 3 universitas yang dikunjungi pada satu waktu ini, yaitu University Malaya, kemudian University Science Malaysia, dan juga INHART IIUM. INHART itu adalah International Institute for Halal Research and Training ya di International Islamic University Malaysia. Kebetulan IPB memiliki Halal Science Center juga, sehingga mahasiswa di kimia, baik itu yang program reguler maupun internasional, ini dapat melakukan magang atau penelitian yang bidangnya itu berkenaan dengan halal science. Nah, berikut ini adalah kurikulum yang sekarang kita laksanakan di Departemen Kimia. Kita sebut ini kurikulum K2020. Nah, kalau melihat dari kurikulum ini, tahun pertama itu mahasiswa akan mendapatkan paket mata kuliah yang masuk ke dalam Common Core Courses. Ya, jadi ini ada 33 SKS. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai Foundational Literacies and Academic Core Courses. Ini sudah masuk di departemen. Kemudian ada In-Depth Study Program Courses. Ini berarti mata kuliah yang lebih advance gitu ya. Kemudian di tahun keempat atau tahun akhir itu adalah Final Year Project, ada Capstone, kemudian ada KKNT dan program magang. Nah, jadi sebagai mahasiswa yang akan lulus menjadi alumni atau menjadi sarjana S1 Kimia itu harus menyelesaikan 147 SKS. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kita baru saja membuka program internasional S1 Kimia. Nah, untuk program S1 Kimia tidak seperti program S1 yang reguler. Program S1 Kimia Internasional ini ditawarkan dalam 3 skema. Skema yang pertama itu adalah customized. Jadi artinya kita menyusun ya program maupun mata kuliah yang akan kamu ambil, kemudian lokasinya ada di mana gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu skemanya adalah 3,5 tahun ada di IPB, kemudian setengah tahun itu ada di partner university. Ya tadi yang kita lihat ada listnya ya. Kemudian skema yang ketiga ya 100% gitu ya, atau 4 tahun itu ada di IPB. Nah, tadi karena kita sudah punya kolaborasi dengan universitas lain di luar negeri, walaupun kuliahnya 4 tahun misalnya di IPB, tapi tetap kita bisa melakukan kuliah-kuliah jarak jauh gitu ya, secara online dengan universitas lain yang tadi kita sudah punya kerjasama tersebut. Oke, ini adalah salah 2 contoh prestasi dari mahasiswa kimia. Ini satunya adalah mahasiswa yang memperoleh
Best Oral Presenter di Seminar Nasional Kimia, kemudian mahasiswa dalam kelompok delegasi kimia on MIPA, salah satunya ini meraih medali perunggu dan sisanya itu meraih honorable mention. Gitu. Oke, dan ini adalah beberapa kegiatan yang ada yang menjadi program kerja Himpunan Mahasiswa Kimia. Himpunan Mahasiswa Kimia itu terkumpul ya dalam himpunan yang bernama IMASIKA. Nah, jadi beberapa kegiatan yang mereka lakukan seperti Hypercamp, ini adalah kompetisi seni dan olahraga. Kemudian ada Chemistry Challenge, ini yang sudah bertaraf nasional. Ini seperti pesta sains, ya, pesta sains untuk siswa-siswa SMA yang berminat gitu ya di bidang kimia. Nah, nanti Anda akan mendengarkan pengalaman atau apa ya, kesan dan pesan barangkali ya, tapi pengalaman dari salah seorang alumni kimia. Tapi kalau Anda ingin tahu lulusan kimia itu akan bekerja di mana saja, gitu ya. Salah satunya tentunya di industri. Di industri bisa sebagai quality control, kemudian di R&D-nya. Nah, kemudian bisa juga sebagai technical support. Ini barangkali di rumah sakit seperti itu ya. Yang paling biasa itu barangkali adalah sebagai dosen dan peneliti. Nah, kemudian bisa juga sebagai sales marketing, terutama untuk chemical specialties, ya, untuk marketing bahan-bahan kimia ataupun instrumen, ya, yang diperlukan oleh orang-orang yang bekerja di bidang kimia maupun peneliti yang membutuhkan, ya. Kemudian beberapa alumni kita juga itu memiliki usaha sendiri atau berwirausaha atau terlibat di industri kreatif. Karena IPB memang sangat mendorong mahasiswa itu mampu untuk berwirausaha. Nah, ini adalah kegiatan internasional yang sudah dilakukan oleh Departemen Kimia bekerja sama dengan beberapa pusat studi, gitu ya. Nah, ini adalah program yang kita sebut sebagai summer course dimulai dari tahun 2018. Nah, program ini sudah diikuti oleh peserta dari Asia Tenggara ditambah Jepang. Jadi yang pertama kali, jadi kita sudah mendapatkan mahasiswa internasional gitu ya ikut dalam kegiatan ini. Kemudian tahun berikutnya itu tahun 2019 International Summer Course on Marine Natural Products, dan ini diikuti oleh mahasiswa dari 3 benua. Jadi bukan hanya Asia saja, sudah dari 3 benua. Nah, kebetulan selama pandemi tahun 2020 terhenti kegiatan ini, kemudian dilanjutkan tahun 2021, dan ini tahun 2021 malah sudah dari 5 benua. Dan ini adalah daya tampung untuk program S1 Kimia. Kalau kita melihat di sini, untuk program seleksi nasional berbasis prestasi, ini daya tampungnya adalah 48, berbasis tes 36, kemudian ketua OSIS itu 8, PIN 4, BUD 4, kemudian seleksi masuk IPB itu 20. Nah, untuk kelas internasional, itu daya tampungnya adalah 25. Jadi bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut informasi tentang pendaftaran di ini ya, panitia penerimaan mahasiswa baru, itu dapat klik ke link ya yang tertera di layar. Oke, jadi bagi Anda yang misalnya sudah mencoba tahun sebelumnya dan sudah punya akun, itu sudah Anda bisa menggunakan akun yang lama, jadi tidak perlu membuat akun yang baru. Ya. Nah, ini adalah program ya penerimaannya.
kemudian kita lihat timeline-nya. Jadi beberapa tanggal penting yang perlu Anda ketahui, yaitu pendaftaran dimulai dari tanggal 13 Mei sampai nanti tanggal 19 Juni. Kemudian akan ada 2 pra-ujian. Pra-ujian yang pertama tanggal 24 sampai 29 Juni. Kemudian pra-ujian 2 itu tanggal 29 Juni. Nah, ujiannya sendiri itu akan berlangsung tanggal 30 Juni. Dan pengumuman serta registrasi online itu sudah akan dilakukan pada tanggal 9 Juli, ya. Dan Anda bisa lihat periode pembayarannya ini dari tanggal 9 sampai 12 Juli. Nah, siapa saja yang boleh mengikuti atau masuk ya ke program S1 Kimia Internasional ini adalah lulusan SMA, MA, SMK tahun 2022, 2023, atau 2024. Nah, jadi Anda tentunya bisa ya ikut ujian online, ya. Tentunya juga harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian tadi saya sudah sampaikan di mana harus melakukan pendaftaran. Nah, peserta seleksi masuk IPB ini harus memilih 1 atau 2 program studi yang ditawarkan. Kemudian peserta diperkenankan memilih pilihan ketiga, yaitu pilihan IPB. Jadi kalau misalnya ternyata tidak diterima di pilihan 1 atau pilihan 2, maka Anda diminta untuk bersedia gitu ya, dipilihkan oleh IPB selama nilainya memenuhi persyaratan. Bagi Anda yang lulus dari luar negeri, WNI yang SMA-nya dari luar negeri, itu bisa mengikuti jalur seleksi masuk IPB, ujian online ya untuk kelas reguler, atau masuk jalur internasional ya. Dengan syarat Anda sudah melakukan penyetaraan ke Kemdikbudristek. Jadi ijazah yang Anda dapatkan, ya ijazah SMA-nya harus disetarakan terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk kelas internasional, Anda diminta untuk mengunggah sertifikat TOEFL, ya, TOEFL IBT minimum skornya 46, TOEFL ITP minimum skornya itu 477. Kemudian kalau Anda menggunakan tes melalui jalur IELTS, ini biasanya di Australia ya, ini minimum skornya 5,0. Nah, bagi Anda yang sudah biasa menggunakan aplikasi di handphone Anda gitu ya, mungkin punya aplikasi Duolingo, ini juga diperkenankan ya dengan menunjukkan minimum skor 80 ya. Nah, jika Anda tidak memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris, maka Anda harus mengikuti tes. Nah, biaya pendaftaran sebesar 500.000, Anda bisa lihat ini bisa dibayarkan di beberapa bank ya. Ini tentunya informasi ini juga tersedia ya di link admisi.ipb.ac.id. Baik, saya kira ini bisa dilihat informasi lengkapnya di link tersebut ya, sisanya. Oke. Nah, kemudian berapa besar sih tarif atau UKT mahasiswa yang masuk ke Departemen Kimia? Yang program reguler itu UKT-nya mulai dari 500 sampai 11 juta tergantung dari penghasilan orang tua. Jadi ini adalah UKT per semester ya. Kemudian untuk kelas internasional itu 25 juta per semester. Kemudian ya ini yang satunya lagi adalah program BUD ya atau program kerjasama. Jadi ya bagi Anda yang berminat itu silahkan kontak kami ya di Kimia maupun di tim PPMB IPB ya untuk mengetahui bagaimana cara melakukan registrasi, ujiannya di mana, begitu ya. Ini silahkan klik link yang sudah tersedia di layar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan dari Ibu Sri yang sangat luar biasa. Bagaimana nih Bapak, Ibu, serta adik-adik SMA, apakah sudah semakin tercerahkan mengenai kelas internasional kimia IPB? Nah, kimia IPB sudah terakreditasi nasional dan reakreditasi internasional dan telah bekerja sama dengan berbagai universitas ternama seperti University Malaya, University Science Malaysia, Gifu University, Hsinchu University, Osaka University, Kyoto University, Nagoya University, National University of Singapore, National Technological University, University of Hawaii at Manawa, USA, Samsun University Turki, serta Leiden University. Nah, keren sekali bukan? Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, telah hadir di tengah-tengah kita alumni S1 Kimia IPB, yaitu Bapak Insinyur Dono Kristanto. Beliau merupakan alumni dari Kimia IPB pada tahun 1988 hingga 1992. Pernah menjadi Product Management di PT BASF Indonesia, Account Manager for Engineering Plastic di PT Dow Indonesia dan PT Trinseo Materials Indonesia. Saat ini, Pak Dono menjabat sebagai Commercial Manager di PT Dow Indonesia. Wah, ternyata keren banget ya alumni Kimia IPB. Nah, mungkin kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Dono, apakah sudah tersambung? Baik, Selamat pagi Mbak. Mohon maaf saya ada di kendaraan karena harus mengantar istri ke dokter hari ini. Oh, tidak apa-apa Bapak. Boleh nih Pak, dibagikan kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik yang ada di Zoom meeting ini mengenai pengalaman Bapak selama 4 tahun di Kimia IPB, kemudian bagaimana prospek kerja untuk lulusan kimia, khususnya bagi mereka yang menjadi alumni Kimia IPB. Silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu Diah, Ibu Puji, Ibu Suminar, dan Ibu rekan-rekan di Universitas Akademika. Pada dasarnya, saya cukup melihat profil kelas internasional. Saya rasa ini merupakan salah satu terobosan yang sangat baik untuk Departemen Kimia. Yang pertama, saya rasa Kimia IPB sendiri sudah terakreditasi. Jadi secara basic science yang akan diberikan kepada murid-murid yang insya Allah akan menjadi mahasiswa, itu saya rasa dari saya kebetulan angkatan pertama, jadi mungkin saya lulus tahun 1992. Jadi saya masuk di IPB tahun 1988. Kelas internasional ini akan insya Allah memberikan banyak konektivitas dengan dunia industri. Kebetulan anak saya sendiri itu kebetulan ambil kelas internasional. Rasakan sendiri yang pertama adalah untuk dunia industri, lulusan-lulusan universitas negeri, terutama kayak Kimia IPB, dari segi pengetahuan dasarnya sendiri, saya tidak melihat adanya gap. Jadi sebetulnya basic requirement menjadi sarjana kimia dengan kebutuhan industri sebetulnya tidak terlalu banyak gap. Yang sebetulnya menjadi nilai positif dari kelas internasional adalah tentunya mahasiswa-mahasiswi ini akan diberikan materi dalam bahasa Inggris atau bahasa luar negeri, kemudian reportingnya, kemudian juga tentunya nanti dalam bentuk skripsinya, semuanya dalam bahasa Inggris. Dan yang saya rasakan juga pada saat anak saya mengambil kelas internasional, itu karena kebetulan lingkungannya juga ada teman-temannya yang dari luar, sehingga bahasa Inggris itu menjadi satu budaya gitu, budaya yang setiap hari digunakan. Karena pada dasarnya di beberapa industri saat ini seluruh proses komunikasi, email, reporting, kemudian presentasi, semuanya dalam bahasa Inggris. Sehingga
dengan lulusan kelas internasional yang akan dibuat di Kimia IPB ini, insya Allah akan dihasilkan lulusan-lulusan yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah secara basic science-nya sudah terpenuhi. Yang kedua, kemampuan untuk berbahasa Inggris, baik itu listening, kemudian berbicara, kemudian presenting, kemudian writing, itu juga akan terasa dengan sendirinya. Yang hal lain yang menurut saya penting, walaupun di dalam skim yang saya tadi oleh Prof. Bu Sri tadi sampaikan, ada 3 skim yang customize, kemudian ada yang setengah tahun di luar, kemudian yang 4 tahun di full di IPB. Kalau saya boleh sarankan, sebetulnya ambil yang skim 2. Karena skim 2 itu selain basic dan kemudian language yang bisa diasah pada saat belajar, yang tidak kalah pentingnya adalah networking. Jadi pada saat nanti rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi belajar, mengalami juga pengalaman untuk dapat berjejaring, ya kalau bahasa Indonesia, berjejaring dengan mahasiswa-mahasiswa lain di luar negeri. Ini adalah salah satu kesempatan yang sangat baik untuk mahasiswi-mahasiswa untuk juga mempelajari gitu, bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Selain memiliki ilmu sains yang baik, tapi juga memiliki soft skill yang baik. Karena ditempa dengan mencoba untuk berinteraksi dengan budaya-budaya yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Tentunya ini akan membuat mahasiswa-mahasiswi yang nantinya lulus dari kelas internasional memiliki beberapa skill yang lebih baik, kira-kira gitu, untuk beradaptasi dengan kondisi industri yang ada di dunia saat ini. Kira-kira itu sih dari saya mungkin. Jadi saya selama kurang lebih dari tahun 92 sampai sekarang 2014 banyak berkarir di multinational company. Jadi saya bisa merasakan gitu sangat pentingnya nomor 1 soft skill, yang kedua tentunya bahasa, karena seluruhnya menjadi suatu hal yang memang harus dilakukan gitu. Yang kedua juga salah satu yang saya pengalaman anak saya yang saya dapatkan adalah pada beberapa grup seperti WhatsApp, kemudian pada saat-saat di kuliah, itu semua komunikasi dilakukan dalam bahasa Inggris. Sehingga itu juga membantu mahasiswi-mahasiswa untuk mendapatkan lingkungan yang kondusif gitu, untuk dapat mempraktekkan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira itu yang bisa menjadi insya Allah bekal yang sangat baik. Dan saya lihat dari segi UKT-nya relatif tidak terlalu tinggi ya, Bu ya. Menurut saya lihat di tempat-tempat lain. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih Mbak Lutfi. Saya kembalikan kepada MC. Kalau ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih Pak Dono untuk penyampaian informasi mengenai peran penting adanya kelas internasional, kemudian mengenai kimia IPB, serta peluang kerja sebagai lulusan kimia di lapangan nantinya. Nah, setelah pemaparan narasumber, nantinya akan ada sesi tanya-jawab. Mungkin sekarang akan saya buka untuk sesi tanya-jawab. Mungkin boleh untuk 3 penanya terlebih dahulu, dipersilahkan. Ya, saya mau bertanya, Bu. Baik, Bapak. Silahkan untuk disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan dulu, saya Pak Iwan Setiawan. Saya dari SMA Al Ihsan
Kota Bandung yang mungkin mewakili, karena saya juga sebagai pengurus MGMP Jawa Barat ya, karena di sini ketuanya tidak hadir ya. Saya ingin bertanya, saya ingin menjelaskan dulu. Saya memang background dari kimia, terutama awalnya dari kimia analisis Bogor ya, lulusan tahun 89, terus saya melanjutkan ke teknik kimia. Nah, sekarang saya ngambil S2 medisinal ya. Nah, ini mungkin kenapa saya ikut di Zoom meeting ini. Nah, mungkin ini ada semacam regenerasi, karena kalau kita melihat tahun ini berdasarkan kurikulum Merdeka ini, kimia itu mau dihilangkan, Bu. Jadi kimia fisika, jadi sekarang itu pakai sistem peminatan. Nah, gitu, seperti itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin dianggap bahwa ya mungkin kimia ini terlalu ya sulit mungkin ya Bu ya untuk anak-anak SMA. Jadi yang diambil ini adalah hal-hal peminatan. Nah, sekarang kalau misalnya dihubungkan dengan tentang promosi ibu, terutama di kelas internasional. Nah, ini mungkin pendekatannya pertama ya Bu, harusnya karena mungkin anak sekarang mah kurang suka ke kimia Bu ya. Nah, ini semacamnya harusnya dari awal ya mungkin itu pendekatan kepada gurunya. Nanti mungkin di MGMP secara global kami akan memberi semacam kepada siswa tentang kimia, karena kalau kita melihat dari tadi ada syarat mengenai TOEFL misalnya, itu bahasa Inggris minimal 477. Itu di kelas internasional kan agak selalu sulit Bu ya. Nah, ini dari awal emang sih kalau menurut saya itu ada pendekatannya, jadi informasinya lebih awal supaya apa? Karena kalau di SMA itu kan sifatnya bahasa Inggrisnya kan TOEIC Bu ya, bukan TOEFL. Nah, ini harus dipertimbangkan. Karena apa? Kalau kita menjaring siswa di SMA itu sulit Bu, karena bahasa Inggris ini kadang-kadang menjadi suatu hambatan. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin jadi pertanyaan saya, mungkin ke depannya ada pendekatan untuk kerjasama dengan guru-guru khususnya MGMP, sama di proses informasinya jadi lebih mudah. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Jadi bagaimana gitu progres ke depannya ya, khususnya IPB yang kelas internasional itu bisa lebih dekat dengan siswa dan lebih dimengerti lah bagaimana siswa-siswa kami itu bisa mengambil program internasional khususnya kimia di IPB. Itu pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akan langsung dijawab Bu Diah mengenai pertanyaan dari Pak Iwan? Boleh, bisa langsung ya, Ramjani. Terima kasih Pak Iwan Setiawan, saya juga dari MGMP ya Pak, Wakil Ketua ya Pak MGMP. Terima kasih banyak Pak, memang kami ini kan pertama kali membuka kelas internasional, tentu saja harus mengikuti aturan di IPB Pak, karena memang di aturan IPB syaratnya adalah seperti itu. Cuma saran Bapak bagus sekali Pak, karena ini memang baru pertama. Untuk kedepannya memang kami akan melakukan pendekatan ya Pak ya ke MGMP supaya nanti mendapatkan informasi lebih lengkap lagi, dan juga tentu saja mendapatkan suatu strategi yang pas gitu ya Pak, karena memang kami tidak tahu perkembangan secara detail ya Pak di SMA, tadi seperti Bapak katakan dihilangkan, maksudnya peminatan ya Pak, setahu saya Pak ya. Betul ya Pak ya. Nanti ada peminatan yang mulai dari awal anak SMA itu, mulai dari tahun pertama itu sudah
arahkan ke mana gitu, mau mengambil misalnya kimia, farmasi, berarti ya jelas harus mengambil kimia begitu ya Pak, seperti itu. Itu memang saya baru dengar kemarin tuh, wah ini ada perkembangan seperti ini ya Pak ya. Jadi ini memang betul-betul kita harus melakukan suatu pendekatan dan juga promosi dan juga intensif diskusi juga dengan MBMP ya Pak ya, supaya nantinya itu bisa lebih efektif gitu Pak. Anak-anak lebih mempersiapkan begitu. Nah mungkin karena kalau untuk TOEFL itu karena memang nanti akan dikirim ke luar negeri ya Pak ya, maksudnya memang nanti komunikasinya dalam bahasa Inggris ya, syaratnya seperti itu. Mungkin Bapak tadi ada saran untuk bukan TOEFL gitu ya Pak ya, nanti bisa saya sampaikan ke Bu Puji. Ini Bu Puji kebetulan sudah tidak bisa ada di Zoom ini, jadi masukan Bapak terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kita lebih efektif lagi, karena ini juga termasuk apa, mau mengambil porsi yang tidak lolos yang SNBT ya Pak ya, karena baru pengumuman kemarin gitu ya Pak. Nah kalau di awal-awal kan akan lebih baik ya Pak ya, kemungkinannya probabilitasnya lebih tinggi seperti itu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Apakah ada yang menambahkan? Bu Sri, Maaf Bu, saya tambahkan. Ya. Silakan Bu Sri. Kalau melihat tadi dari tata cara untuk mendaftar, tadi kan persyaratan bahasa, itu bagi yang tidak punya nilai TOEFL, itu bisa mengikuti tes yang diselenggarakan oleh IPB. Di awal ya. Ya, jadi akan ada tes ya, akan ada tes tertulis. Jadi tidak masalah jika tidak punya nilai TOEFL. Itu sih Pak. Ada tambahan Pak Deden, Bu Minar? Bu Minar udah nggak ada ya? Oke. Cukup Dari Pak saya Iwan? boleh? Oh Pak Deden, silakan Pak. Mas Dono ya? J. Bu. Sorry, Mas Dono, monggo Mas. Ya, jadi menurut saya begini Pak Iwan, ada beberapa hal ya. Yang pertama mungkin kita ada perlu jaga sebagai di dunia pendidikan, bagaimana mempromosikan bahwa kimia ini adalah tentunya kita kalau kita di internal tahu bahwa kimia ini adalah salah satu ilmu yang harus ada di dalam kegiatan industri tentunya. Yang pertama, bagaimana sih meningkatkan minat anak-anak kita untuk tetap berminat kepada basic science. Saya lihat kalau di dalam dunia industri Pak saat ini, misalnya kayak jurusan matematika atau statistik ya, saat ini demand terhadap dua jurusan itu sangat tinggi. Yang dulunya mungkin buat anak-anak seperti Bapak sampaikan sulit nih matematika, angka-angka gitu. Tapi dari segi kebutuhan industri masih sangat tinggi. Yang kedua, kalau kimia tentunya tetap masih sangat tinggi. Yang mungkin perlu kita berikan informasi kepada anak didik, terutama teman-teman di SMA, adalah bahwa salah satu kondisi yang ada di industri saat ini adalah penggunaan AI. Gitu. Jadi tenaga kerja ini ada beberapa yang banyak digantikan oleh AI, artificial intelligence, di mana saat ini untuk beberapa basic science, matematika, fisika, kimia, itu terjadinya pergeseran dari tenaga kerja yang dulunya dikerjakan secara manusia menjadi AI, itu sangat kecil, Pak. Jadi untuk basic science ini adalah salah satu kalau menurut saya kedepannya masih sangat diperlukan gitu. Itu mungkin yang perlu diberikan informasi kepada anak-anak kita terutama di sekolah menengah atas gitu. Jadi jangan sampai karena kondisi generation Z gitu mereka maunya yang ini saja, tapi yang basic-basicnya dilupakan. Gitu. Padahal demand-nya sendiri relatif masih sangat tinggi. Apalagi saat ini kondisi industri oil and gas, petrokimia industri itu masih sangat luas gitu, terbuka lebar. Di mana AI itu tidak bisa menggantikan semuanya, Pak.
gitu. Walaupun sekarang ada namanya manufacturing 4.0. Jadi saya rasa tugas kita semua untuk mempromosikan sih bagaimana basic science ini tetap menjadi salah satu ilmu yang harus diminati, kurang lebih gitu. Mungkin dari kita mempromosikannya aja sih Pak. Kadang-kadang mungkin karena ada ya sulit, susah gitu. Tapi kalau saya perhatikan minat terhadap kelas internasional dari orang tuanya, dari orang tua Pak yang punya anak-anak SMA itu sekarang sangat tinggi. Karena mereka melihat bahwa dengan kelas internasional ini di Indonesia, di sekolahnya di Indonesia, tapi kualitasnya insya Allah bisa juga mendapatkan kemampuan berbahasa, kemampuan reporting yang saya sampaikan tadi, dan menulis dalam bahasa asing yang cukup tinggi juga. Saya kira gitu. Kemudian nilai-nilai TOEFL saat ini anak-anak sekarang itu saya rasa kemampuan berbahasa Inggrisnya relatif tinggi, Pak. Kalau zaman saya dulu, saya belajar bahasa Inggrisnya, saya beli Kompas, saya beli Jakarta Post, saya compare tuh belajar bahasa Inggris. Sekarang dengan teknologi komputer, YouTube, dan lain-lain, film-filmnya juga, jadi anak-anak sekarang saya rasa relatif sangat baik. Kira-kira itu sih dari saya, tambahan sedikit. Mudah-mudahan bisa ini diterima. Terima kasih Mas Dono. Terima kasih. Itu Pak Iwan. Mungkin sedikit Bu ya, ini ada tanggapan karena Silakan Pak. saya mengajar di SMA dan SMK itu lama dari tahun 97 Bu ya, belajar mengajar di kimia. Karena saya di industri juga lama, mungkin 20 tahun ya Bu ya. Karena saya lama di produksi, di quality control, ya di perusahaan. Mungkin saya terakhir di perusahaan Prancis Bu ya. Terus yang kemarin juga, saya tuh ingin sebenarnya mengembangkan kimia itu di dunia industri, khususnya di pendidikan itu sebenarnya ya apa sebagai panggilan hati Bu ya. Karena dianggap kimia ini kalau mungkin kita itu ketinggalan ya. Kemarin juga saya bikin produk bensin dari sampo ya, dikenalkan ke anak-anak itu, anak-anak itu tidak tertarik Bu. Karena apa? Karena kimia ini dianggap monster gitu. Susah gitu ya, seperti itu. Saya menjelaskan, saya membuat bensin dari sampo itu mempunyai produk sehari itu 5 sampai 5.000 ton itu per hari, mudah dibuatnya dengan proses fermentasi, saya olah gitu kan. Saya itu dengan rekan yang keluaran dari S3 dari Brasil Bu ya waktu itu. Nah, dijelaskan kepada anak-anak gitu semua nih prosesnya seperti ini. Karena anak sekarang itu beda Bu dengan apa yang dikatakan Pak Dono tadi ya. Oh, kimia itu seperti itu. Saya kan dari industri juga, Pak. Jadi lama, saya 20 tahun di industri ya. Terakhir di perusahaan Jepang itu 10 tahun saya ya, lama gitu ya. Saya tertarik ke dunia pendidikan, kenapa? Saya ingin menyumbangkan ilmu nih bagaimana? Karena di kota Bandung ini, ya mungkin karena saya di pengurus MGMP Jawa Barat, mungkin lebih dari 2.000 SMA nih Bu. 2.000 SMA di Jawa Barat. Itu bagaimana ini pembelajaran kimia itu kita saling sharing itu di antara guru itu supaya apa kimia itu menjadi tertarik mudah. Nah ini sebenarnya kuncinya begini Bu ya, kenapa siswa-siswa ini kurang tertarik di bidang kimia, karena pendekatannya jarang guru-guru sendiri itu tidak mengerti ya, karena kebanyakan guru-guru itu backgroundnya hanya berdasarkan pendidikan. Kalau mungkin kalau saya kan saya dari teknik kimia Ibu ya. Jadi ujung-ujungnya ke dunia industri, benar aplikasi. Nah itu. Nah ini pendekatannya mungkin kalau universitas bagaimana ya misalnya dosen-dosen pengajar ini memberikan apa istilahnya ilmu-ilmu apa istilahnya seperti praktek gitu ya kepada apa sekolah-sekolah ya khususnya guru-guru kimia, karena lab aja sendiri itu sangat minim Bu, lab kimia itu Bu. Kalau saya lihat mungkin di SMA, seperti contohnya SMA 1 Bandung. Kalau bandingkan dengan mungkin di lab-lab, karena seperti saya di industri, misalnya di pabrik pupuk Kujang, itu kimianya kan lengkap ya. Saya lama di sana juga, mungkin hampir alat-alat yang canggih dibilang Ibu sampai, sekarang kan alat yang paling canggih itu kan NMR Bu ya, NMR sama GCMS. Nah itu di SMA itu tidak diajarkan tentang apa, tentang instrumental gitu. Bagaimana siswa ini ketertarikan kepada bidang kimia, sedangkan guru-gurunya sendiri tidak punya kompetensi tentang itu. Nah mungkin ya ke depannya pendekatannya kita bisa bekerja sama dengan itu, memberikan semacam atau training lah kepada guru-guru
Jadi gurunya sendiri itu bisa memberikan motivasi ke siswa. Nah, kimia itu banyak nih, misalnya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Dono, lapangan kerjanya banyak, emang banyak. Saya dulu juga pernah di BP, di British Petroleum, ya banyak, gaji besar, terus ini banyak apa istilahnya lowongan-lowongan seperti itu. Tapi kan beda lagi Bu, bukan istilahnya zamannya gitu ya, tapi gurunya ya mungkin harus dibekali. Jadi bagaimana misalnya IPB itu mengerjakan kerjasama, ya pendekatannya tadi bisa pengelolaan lab, terus praktek apa saja, terus bagaimana kita ya secara fisiologis ini siswa itu bisa mengenal tuh kimia ini luas, terutama yang menjadi karir lah ke depannya. Saya juga bilang waktu di acara sering saya ngeliling-ngeliling, ini kimia seperti ini gitu ya, saya lama di industri di kimia itu hampir 20 tahun, ini perusahaan-perusahaan ini dasarnya bahasa Inggris nih kalau bisa kita komunikasi seperti itu. Tapi contohnya ya tupel aja nggak ada Bu di SMA ini, khususnya di Kota Bandung, Jawa Barat tuh nggak ada gitu. TWIC aja nggak ada. Saya bilang sok LSP, bikin LSP gitu. Lembaga misalnya penjamin mutu tentang bahasa Inggris tuh nggak ada gitu. Bagaimana mau bisa bercerita tentang kimia dengan bahasa Inggris gitu. Nah pendekatannya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi semacam motivasi kita, terutama universitas sebenarnya yang mencanangkan program-program kimia kelas internasional seperti ini. Ya mungkin harus ada kerjasama Bu lah kalau kita dengan MGMP, karena siswa-siswa itu kemungkinan besar itu kalau ke depannya bisa ketertarikan dengan bidang kimia seperti itu. Ya contohnya kenapa sih Pak Iwan jadi ngajar, gaji guru kan kecil Bu. Tidak pernah UMR gitu ya. Nah ini karena saya ketertarikan dengan kimia, ya tadi saya backgroundnya kimia gitu. Kimia itu sebenarnya ya banyak menciptakan istilah kerja. Kan kalau kita istilahnya itu BMW Bu. Ya BMW itu kalau kita singkat, kan saya ngajar di SMK dengan SMA. B itu artinya bekerja. M itu artinya meneruskan. W itu artinya wirausaha. Nah, kebanyakan dari SMA itu kan meneruskan, cuman tidak ketutup kemungkinan ini kalau misalnya jurusan kimia itu apa? Karena kita dari program gurunya sendiri kurang, Bu. Karena background-nya kebanyakan guru-guru itu adalah sifatnya teori dari pendidikan biasanya. Kalau background yang mungkin 1001 lah. Kalau misalnya dari SMA yang ngajar kimia, background-nya teknik seperti saya gitu kan, itu jarang. Kebanyakan dari pendidikan. Jadi susah kalau kata Pak Dono ini, Pak, jelasannya gimana? Ya susah gitu. Karena seperti praktek aja, itu Bu, kebanyakan paling gede itu praktek itu titrasi aja. Titrasi asam basa. Jarang gitu kita praktek dengan khususnya instrumen, misalnya dengan spektrofotometri, atau menggunakan dengan GC gitu kan. Terus apa sekarang alat-alat yang canggih seperti MNR, terus nah itu, jadi sebenarnya bukan kita menyalahkan kurikulum SMA, Bu, cuman pendekatannya mungkin ke depannya untuk misalnya bisa menjaring anak SMA, karena SMA di Jawa Barat itu banyak, Bu, hampir 2.000. Kan kami sebagai pengurus, ya ketua MGMP-nya kan Pak Riki. Jadi sering ngobrol saya tuh, bagaimana ya Pak Iwan ini anak ya kita juga sering namanya guru Bu ya, karena 2 tahun lagi kita pensiun gitu. Nah itu yang mungkin bagaimana kimia ini menjadi istilahnya pionir lah ke depannya Bu. Karena apa? Ya itu tadi pendekatannya mungkin di setiap universitas, ya terutama kepada guru-gurunya seperti itu. Karena siswa ini kalau misalnya guru-gurunya bisa menjelaskan tentang kimia, hal-hal yang lebih relevan, lebih menarik, ya mungkin banyak lah. Insya Allah siswa-siswa yang ya khususnya yang jurusan IPA, ya ini bisa melanjutkan khususnya ke bidang kimia. Mungkin itu Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan atas masukannya, sangat bagus sekali. Nanti kami akan menindaklanjuti ya Pak ya. Mohon kerjasamanya nanti ya Pak. Jadi kita bisa melalui guru dulu begitu ya Pak, supaya kita punya strategi untuk memberikan pembelajaran kimia itu menarik begitu ya Pak. Ya, memang betul. mesti pertama yang dilihat kan kimia itu sulit begitu, tapi sebenarnya kami pun juga di Imasika ini Ikatan Mahasiswa Kimia juga dikembangkan ada magic chemistry gitu Pak, untuk pengenalan kimia secara mudah kepada para pelajar SD juga pada datang ke kami, terus kemudian kita berikan
tunjukkan lah ya tentang magic chemistry. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin contohnya untuk kepada siswa. Nanti kami pun dari dosen akan kerjasama ya Pak ya dengan Bapak dan Pak Rifki ya Pak ya. Ya, Pak Nanti Riki. untuk Pak Riki untuk memberikan ini apa salinglah sharing gitu ya Pak dengan para guru begitu ya Pak, agar supaya kita kan berjuang untuk lebih mempermudah menyampaikan tentang kimia itu begitu ya, karena kalau sudah senang sebenarnya tidak sulit ya Pak ya itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Iwan atas masukannya Pak. Silahkan Pak Jansen. Baik, terima kasih Pak Iwan atas masukan dan juga pertanyaannya. Kemudian Bu Sri dan juga Pak Dono untuk jawabannya. Semoga nanti ke depannya seperti yang diharapkan oleh Pak Iwan di chat, itu semoga akan ada program upgrading untuk guru kimia SMA dengan fokus untuk kimia terapan supaya mengemas kimia menjadi lebih menarik. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya dari hadirin yang ada di Zoom meeting ini? Oke, karena sepertinya belum ada lagi, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini saja. Tetapi untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, siswa-siswi SMA, jangan khawatir, meskipun sesi tanya jawab sudah kita cukupkan, apabila ingin bertanya terkait dengan kimia IPB ataupun khususnya untuk kelas internasional, boleh menghubungi kami melalui Instagram @IPBOfficial, kemudian ada @kimia_IPB, kemudian ada @imasika.ipb. Nah, seluruh informasi mengenai pusat penerimaan mahasiswa baru dapat diakses melalui @ipb.ac. Oke, baik. Saya ingin mengingatkan untuk hadirin yang belum mengisi presensi, boleh mengisi presensi yang telah panitia bagikan melalui chat Zoom. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu dokumentasi. Kepada operator, boleh untuk dipandu. Baik, izinkan saya untuk bisa membantu jalannya dokumentasi untuk acara hari ini. Untuk Bapak, Ibu, kemudian orang tua, wali murid, guru, beserta dengan mahasiswa yang hadir pada acara hari ini, boleh untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu guna dokumentasi. Untuk dokumentasi, hanya ada satu layar, hanya ada satu halaman, jadi bisa saya langsung mulai saja. Saya boleh pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, mungkin sekali lagi, dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih operator. Semoga acara pagi hari ini dapat memberikan pengetahuan baru untuk Bapak, Ibu, serta adik-adik SMA mengenai kimia IPB, khususnya mengenai kelas internasional. Begitu pula untuk Bapak, Ibu, wali murid, semoga semakin yakin untuk mendaftarkan putra-putrinya menjadi bagian dari kimia IPB. Kami tunggu kalian di IPB University. Baik, karena sudah di penghujung acara, saya, Tamza Yutfi Syarifah, mewakili segenap panitia, memohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Sekian, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.